Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkalna billah. Bismillahi tawakkalna fillah. Bismillahi tawakkalna lillah. Alhamdulillahi binurika syafi'il hikmah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala Muhammadin fil awwalin wa salli ala Muhammadin fil mursalin wa salli ala Muhammadin fil akhirin wa salli ala Muhammadin mala'il a'la ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Al-ayah. Yahdikumullah kalamallah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya sayyidil barakah, ya imamil karamah. Amma ba'd. Hadratil muhtaramin, para alim, para ulama, para ustaz, para kiai, tokoh agama, tokoh masyarakat, para pejuang-pejuang tauhid di akhir zaman, baik yang mempertaruhkan ilmunya, mempertaruhkan tenaganya, mempertaruhkan harta dan benahnya, mempertaruhkan pikiran dan waktunya, dan bahkan yang mempertaruhkan tetesan keringat dan darahnya semata-mata demi perkibarnya bendera tauhid, semata-mata demi suksesnya perjuangan tauhid di akhir zaman, semata-mata demi membawa pribadi, keluarga, masyarakat menuju ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahimakumullah. Khususnya kembali mari kita mendoakan beliau, orang tua kita, guru kita, pembimbing pengasuh kita, beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Joko Nur Ihsan beserta ibu, dan juga yang guru kita Syekh Maulana Kakang Gusti yang Haji Muhammad Nur Ghazali Saiful Islam. Semoga senantiasa dimakamkan di pangkuan sucinya Allah, dimuliakan, dibahagiakan selalu, diberkahi putra putri beliau, keluarga beliau, keturunan beliau, agar mampu meneruskan, menerima tongkat estafet perjuangan dalam menggapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga disatukan murid dan jemaah beliau dimanapun berada, dan digabungkan ruh rasa kita dengan biruhil kudus beliau di alam perjuangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kepada beliau akhirul kiram Al-Ustaz Bapak Puji W.
Binoto beserta ibu dan seluruh keluarga, sebagai koordinator Majelis Taklim At-Tadkir Kaliaran Desa Pakem Sukorejo Pati, yang diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga senantiasa disukseskan perjuangannya dalam menggapai ridha Allah. Amin Allahumma amin. Saudaraku seiman, seakidah, senasib, seperjuangan kaum muslimin muslimat, keluarga besar Majelis Taklim At-Tadkir, khususnya di Pakem dan sekitarnya yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, rahimakumullah. Pertama dan tentunya yang paling utama, kembali laki-laki kita awali pertemuan kita dengan menghaturkan rasa syukur tasakur keharibaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya bukan syukur-syukuran, bukan tasakur-tasakuran, bukan terima kasih-kasihan, tetapi syukur yang betul-betul sebagaimana dicontohkan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perlu kita mengaturkan terima kasih, mengaturkan syukur kepada Allah, maka harus kita pastikan dulu alat untuk mengaturkan syukur. Orang yang mampu mengaturkan syukur secara hakiki, itu syaratnya adalah hadirnya ruh rasa yang hidup, hadirnya hati yang hidup, hatinya ruh rasa yang normal. Pertanyaannya, apakah ruh rasa kita ini sudah normal atau belum? Kalau ruh rasa ini belum normal, apa yang mampu kita haturkan? Hanya ucapannya saja, hanya lantunannya saja diucapkan dan tidak ada bekasnya, tidak ada wujudnya. Yang marah tetap menjadi pemarah, yang bakhil tetap menjadi bakhil, yang tukang benci tetap menjadi pembenci, yang tukang iri dengki sakwa sangka tetap menjadi orang yang iri sakwa sangka. 10 tahun dengan syukur yang diucapkan tanpa ada perasaan, sama saja peluru kosong, sama saja berbohong kepada diri sendiri dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa sudah puluhan tahun ngaji tapi nggak berubah dalam perilakunya, tidak berubah dalam pola pikirnya, tidak ada perubahan yang pasti dalam langkah perbuatannya? Sebab syukurnya hanya syukur-syukuran, hanya formalitas, hanya gugur kewajiban, yaitu hanya sebatas di ujung lidah dalam ucapannya tanpa ada perasaan yang mengikutinya. Na'udzubillah min. Maka mari kita rubah dengan cara syukurnya Rasulullah. Kalau syukurnya masih syukur dalam lisan, mari kita rubah dengan syukur yang hakiki, yaitu menghadirkan, menghidupkan ruh rasa kita terlebih dahulu. Apa yang disaksikan ruh kita ini akan berpengaruh dalam perilaku kita. Sudahkah yang kita saksikan dalam ruh yang diberui dalam hidup ini adalah keagungannya Allah, kekuasaannya Allah, kemahahebatannya Allah, kemahasuciannya Allah? Ataukah yang diberui, yang disaksikan ini masih selain Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jasadnya boleh di tengah sawah, raganya boleh di pasar,
Raganya boleh di kantor, boleh ada sanjungan, boleh ada pujian, boleh ada cacian dan permasalahan, tapi itu tidak merubah pandangan batinnya, tidak merubah ruhaniyahnya. Walaupun raganya di tempat yang sepi maupun di tengah-tengah keramaian manusia, walaupun raganya bersama dengan orang lain atau sendirian, tetap sama pandangan ruhaniyahnya menyaksikan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di akhir zaman yang perlu dibenahi adalah pandangan batin, yang perlu dibenahi adalah kesaksian hati yang tertuang dalam rukun Islam yang pertama yang dinamakan syahadat. Sudahkah syahadat ini mampu kita wujudkan? Sudahkah syahadat ini lahir dari kesaksian kita atau sebatas ucapan di dalam lisan kita? Aku bersaksi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi, apa yang kita saksikan dalam hidup ini, kalau yang kita saksikan hanyalah bahwa aku ini pinter kok, aku ini pandai, ternyata gelarku rentek-rentek, kalah sak kampung paling pinter saya. Aku ini paling sugih, sawahku paling ngombo, harta bendaku paling melimpah, aku ini paling berjasa. Ada juga yang tenggelam dalam kesombongan merasa benar, oh aku ini paling benar. Kesombongan dalam kebenaran yang dilakukan, dalam kebaikan yang ditorehkan, ini tipuan yang sangat halus. Dia sebetulnya sudah benar, langkahnya benar, apa yang dilakukan adalah baik, tapi dia sombong di dalam hatinya. Na'udzubillah min dzalik. Maka syarat bersyukur adalah bersaksi, menyaksikan keagungan Allah, menyaksikan kebesaran Allah. Kalau yang disaksikan adalah dirinya sendiri, yang disaksikan adalah amarahnya, pasti menjadi pribadi yang tersinggungan, tidak bisa menerima orang lain menjelek-jelekkannya, tidak kuat menerima suara yang menyakiti hatinya, tidak kuat menerima suara cacian, suara makian, suara fitnahan. Keburukan di luar mencemari kondisi batinnya. Na'udzubillah min dzalik. Saudaraku rahimakumullah, seringkali kita meyakini bahwa keburukan orang lain itu mempengaruhi batin kita. Kejelekan perilaku orang lain mempengaruhi hati kita, sehingga kalau kita sedang dijelek-jelekkan, hatinya menjadi jelek. Na'udzubillah min dzalik. Senantiasa pancarannya adalah menyalahkan orang lain, mengambil kambing hitam, mencari kambing hitam, kesalahan orang lain. Padahal yang terjadi adalah kurangnya kesucian batinnya sendiri, kurangnya mawas diri, merasa benar, merasa sempurna, rela berbohong agar dianggap baik, rela berbohong agar dianggap benar. Na'udzubillah min. Inilah zaman akhir di mana manusia sudah mulai lepas dari kejujuran hati, kejujuran di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Angannya senantiasa menuju bagaimana membangun kerajaan kebenaran dalam dirinya, membangun kerajaannya sendiri agar satu kampung menganggap dia benar, agar satu kampung menghormatinya, agar satu kampung menghargainya. Tidak peduli apapun yang terjadi, yakin dia akan hidup dalam belenggu amarahnya, tidak bisa tenang dalam dirinya. Seandainya ada ketenangan itu terbatas, 1 jam rasa damai, tiba-tiba 10 hari gelisah.
3 jam damai, 20 hari gelisah. 3 jam damai, 30 hari gelisah. Apa yang terjadi? Kurangnya satrul iman dalam hatinya. Apa satrul iman? Penjaga sang kitmirullah tidak ada di dalam hati manusia. Kitmir itu adalah penjaga hati. Maka orang yang sering berkitmir akan terjaga hatinya, akan hidup sensornya, akan bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah dalam dirinya, sehingga keburukan luar tidak masuk dalam hatinya. Silahkan orang menjelek-jelekkan kita, silahkan orang mencaci kita, hati akan tetap Rahman dan Rahim, hati akan tetap belas kasih, hati akan tetap baik, karena itu tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin orang-orang yang demikian inilah orang yang akan mewarisi ketenangan hati, orang yang mewarisi kedamaian jiwa, orang yang mewarisi ketentraman batin. Sebab apa? Urusan ibadah adalah urusan dengan Allah, urusan ngaji adalah urusan dengan Allah, urusan berzikir adalah urusan dengan Allah. Tidak ada manusia yang mencampuri dalam hati dan pribadinya. Silahkan cacian makian hadir, semua tidak mengotori jiwanya. Kalau seandainya pendapat ini dari nurani, pendapat ini dari nafsu, seandainya benar, cacian bisa merubah hati Rasulullah yang akan pertama kali berubah. Sebab Rasul itu hidupnya di tengah cacian, hidupnya di tengah makian, hidupnya di tengah fitnah yang merajalela, hidupnya di tengah ancaman, diblokade, dan bahkan mengancam jiwa Rasulullah, diancam akan dibunuh oleh kafir Quraisy. Na'udzubillah min dzalik. Apakah hati Rasulullah berubah? Tidak. Apakah hati Rasulullah menjadi pembenci? Tidak. Apakah Rasulullah membalas dengan keburukan orang-orang yang telah memfitnahnya? Tidak. Tetap Rasulullah ini menjadi pribadi yang berakhlakul karimah. Tetap Rasulullah setia dengan perjuangannya, setia dengan janjinya kepada Tuhannya, setia menunaikan hak-haknya dari Allah, tidak mengurangi hak orang lain. Walaupun didera kanan kiri depan belakang atas bawah lahir batin, tidak menjadikan rupah Rasul dalam kebenaran. Alhamdulillahirabbil. Saudaraku rahimakumullah, karena apa? Kenapa Rasulullah begitu mulia? Karena Rasulullah berzikir itu 24 jam. Rasulullah itu berzikirnya 24 jam. Berzikir itu bersaksi, Pak Bu. Secara hakiki zikir itu ingatnya 24 jam, khilzirnya 24 jam di dalam mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walillahil masriq wal maghrib fa aynama tuwallu fasamma wajhullah. Dan sesungguhnya keagungan Allah itu terbentang dari barat sampai timur, dari timur sampai barat. Fa'inama tuwallu, kemanapun engkau memandang, fasama wajhullah, di situ adalah wajahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti emas yang 24 karat atau emas murni. Walaupun emasnya ini dimakan oleh babi, oleh celeng, oleh anjing, dikeluarkan bersama kotorannya, tercampur di dalam pecerennya, itu tidak merubah kadarnya. Emasnya tetap 24 karat. Rahasianya di situ, bapak-bapak, ibu-ibu, rahimakumullah. Beda kalau kadar emasnya itu cuma 1 karat. Ini berisiko.
Kadar emasnya cuma sekarat, ini berisiko kelihatannya emas kena keringat busuk. Apalagi kalau emasnya imitasi, kelihatan emas berubah warnanya, kena hujan berubah, kena panas berubah, kena keringat berubah, karena memang aslinya tidak emas. Orang itu kalau aslinya hidupnya menyaksikan keagungan dan kebesaran Allah, rasanya senantiasa tidak lari, merasakan kasih sayang dari Tuhannya. Fokusnya hidup itu adalah ya'budun, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin inilah manusia yang betul-betul diakui sebagai umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dicari adalah Allah, yang disaksikan dalam duduknya Allah, dalam bangun tidurnya Allah, di dalam paginya ada asma Allah, dalam siang harinya bergetar asma Allah, di sore harinya masih sama asma Allah, di malam hari yang sepi tetap dalam hatinya adalah asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah masih ada manusia yang demikian? Masih ada, walaupun langka, walaupun 1001. Manusia yang seperti itu sudah langka di akhir zaman ini, tapi masih ada, yaitu manusia yang hidupnya digerakkan oleh hidayah Allah, bukan oleh keinginan-keinginan hawa nafsu, bukan oleh keinginan-keinginan nafsunya sendiri, kesenangan-kesenangan nafsunya sendiri. Ini yang menjadikan sumber permasalahan. Kalau yang katanya kita ngaji dalam tauhid, ngaji tauhid kepada Allah, tapi prakteknya yang kita pakai dalam hidup gerakan nafsu. Na'udzubillah min dzalik. Yang menggerakkan nafsunya, saking pengennya sugih apapun ditempuh, saking pengennya dikenal orang apapun ditempuh, saking pengennya disanjung orang apapun ditempuh. Saudara gak kelihatan, tunggal getih gak ketok, tunggal ngaji gak ketok, tunggal Islam gak ketok, tunggal menungso hilang, yang ada hawa nafsunya sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka setelah roh ini menyaksikan Allah, menyaksikan kebesaran Allah, yang memberikan rezeki Allah, yang mendetakkan jantung Allah, yang mengatur nafas Gusti Allah, itu menancap dalam jiwanya. Rasanya yang dirasakan adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin perilakunya adalah akhlakul karimah, dimanapun dia ditanam oleh Allah, di belahan bumi manapun diletakkan oleh Allah, dia akan menyinari semesta, akan membawa manfaat. Tumbuh dengan ngendikane Rasul, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia itu yang memberi manfaat bagi yang lain. Alhamdulillah. Maka mari kita ikrarkan syukur terima kasih kita biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita, keluarga kita, keturunan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mampu bertauhid kepada Allah, mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Salawat beserta salam kita sanjungkan kehadiran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam tentunya yang meriwayat dalam kehidupan kita, bukan yang dilantunkan saja. Sering kita bahas bersama redaksi awal turunnya salawat salam, redaksi awal baginda Rasul menerangkan salawat salam. Itulah isi daripada salawat dan salam. Di zaman akhir
manusia sering mengartikan sholawat salam sesuai dengan nafsunya sendiri, sesuai dengan keinginannya sendiri. Sehingga kalau menjawab sholawat salam begitu kenceng baik, di dalam melantunkan sholawat salam diiringi dengan hadroh, dengan tangisan, dengan sohor dan lain sebagainya, monggo. Tetapi ingat redaksi awal yang diterangkan Rasul, yang bersumber dari hadis sahih baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertanya Sayyidina Ali karamallahu wajhah, ya Rasulullah, apakah salawat salam itu ya Rasul? Itu ayat turun, bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu Al-Quran. Lalu bertanya sahabat, ya Rasulullah, apa sholawat salam itu? Rasul menjawab, sholawat itu adalah tambahipun rahmat ta'zim. Rahmat itu kasih sayang, ta'zim itu mulia. Kalau di bahasa Indonesia kan sholawat itu kesejahteraan hidup, dan salam keselamatan hidup. Pertanyaannya, sudahkah hidup kita sejahtera? Apakah kesejahteraan hidup ya Rasul? Kesejahteraan hidup itu adalah qalbun salim, hati yang selamat. Yang hidup awal itu adalah hatimu. Sholawat adalah kesejahteraan hatimu, berarti dinamakan qalbun salim, hati yang bersih, hati yang murni, hati yang terbebas dari kesombongan, hati yang sudah bersih dari iri dengki, hati yang sudah tidak dikotori oleh dendam kesuma, hati yang sudah tidak disibukkan dengan sakit hati, tetapi hati yang mampu memancarkan cahaya ilahi, berwujud Rahman dan Rahim. Hati yang menjadi tajallinya sifat Rahman Rahimnya Allah, hati yang menjadi duta kasih sayangnya Allah, hati yang menjadi pangojoan tahing welas asing Gusti kang Maha Suci. Tembung kemawon sing dipun pancaraken niku kasih sayang. Yang dipancarkan adalah Rahman dan Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Kasih, Maha Penyayang. Inilah hati yang penuh rahmatnya Allah. Inilah hati yang masih tersambung dengan langitnya Allah, terhubung dengan frekuensinya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu salam itu apa ya Rasulullah? Salam itu pancarannya. Kalau hatimu sudah qalbun salim, kalau hatimu sudah sejahtera, maka yang dipancarkan dari hati adalah akhlakul karimah. Dalam hati yang dipancarkan adalah sifat-sifat yang terpuji, perilaku yang baik, kebenaran, kejujuran yang dijalankan sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kalau kita memandang batin kita ini sendiri, maka jujur, kalau kita jujur kepada Allah, blogo subuh datang Gusti Allah, banyak sekali langkah kita dalam hidup ini yang masih tidak sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis itu masuknya lewat berbagai macam cara. Oh, saya dari kecil Pak tidak pernah molimo. Apakah dia tidak punya dosa? Punya. Memang benar dia tidak pernah berzina, memang benar dia tidak pernah minum judi, mabuk, tidak pernah mencuri, tapi dalam hatinya sombong dengan kebenaran yang dilakukan, sombong dengan kebaikan yang dilakukan,
sehingga merasa bahwa dia ini orang suci. Na'udzubillah min dzalik. Tidak bisa masuk lewat itu, nggak kurang dalam iblis itu Pak Bu. Ahli ibadah kalau bunyi sholat, kalau zikir berjam-jam, iblis masih bisa masuk. Ditanamkan angan yang meleset, kepingin jadi wali nih Gusti Allah. Sholatnya, zikirnya sudah jalan, tapi angannya salah. Ini sudah penyakit rohaniah, bukan penyakit jasadiah. Kalau molimo itu sudah jasadiah, ragawiyah. Ini rohaniah, pengen jadi wali nih Gusti Allah. Akhirnya bicaranya ke gaib-gaiban. Dia nggak ada perintah dari Allah. Al-Quran 30 juz itu kalau diartikan silahkan. Nggak ada perintah dari Allah kita untuk mengagungkan diri kita sendiri, tetapi perintahnya adalah mengagungkan Allah. Perintahnya adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala di setiap langkah. Tapi yang terjadi setiap dia ngomong, menceritakan kehebatannya dirinya sendiri, bahkan rela berbohong, mengotori jiwanya demi dianggap baik orang lain. Sibuk untuk memberikan penjelasan-penjelasan yang sebetulnya tidak perlu. Apa yang disampaikan, yang dikatakan, yang dinasihatkan oleh Sayyidina Ali, bahwa orang yang membencimu itu tidak akan percaya engkau berkata jujur atau tidak. Dan orang yang menyayangimu tidak butuh apa yang kamu katakan, bahwa kembali sebaik-baiknya manusia tetap akan ada celah keburukan di mata orang lain. Ngapain kita menghabiskan waktu seminggu untuk klarifikasi yang tidak penting? Silahkan, terima kasih, alhamdulillah engkau menjelek-jelekkan aku, terus aku kalong, alhamdulillah. Silahkan engkau fitnah aku, engkau mengelak aku, mengharapi wong dia, silahkan, dosaku diampuni Gusti Allah, alhamdulillah. Ini pribadi orang yang ngaji tauhid, pribadi umat Rasulullah. Tapi yang terjadi sakwali, na'udzubillah min dzalik. Begitu krungu kita dielek-elek, 1 kali dielek-elek, 10 kali membalasnya. 10 kali dielek-elek, entek ngamek kurang boleh balas. Na'udzubillah min dzalik. Dia tidak sayang bahwa dengan menjelekkan orang lain itu hatinya akan terhijab. Dia tidak sayang bahwa dengan berkata bohong itu akan menjadikan hatinya gelap. Dia tidak sadar bahwa hubungan dengan Allah yang sedang dia pertaruhkan, hubungan dengan Tuhannya, sholatnya, kenikmatan dalam zikir, kenikmatan dalam ngaji, kenikmatan dalam ibadah, kenikmatan dalam bersedekah, kenikmatan dalam beramal soleh, itu sedang dipertaruhkan, tidak sadar. Na'udzubillah min. Ini yang terjadi manusia di zaman akhir. Maka mari kita betul-betul mengikuti sholawat salam yang diterangkan oleh baginda Rasul. Berarti diucapkan tidak ada 3 menit Pak Bu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad, nggak ada 1 menit bahkan. Tapi prakteknya sampai mati. Sama seperti waktu kita melantunkan ijab kabul, itu nggak ada 2 menit, 3 menit nggak ada. Saya terima nikahnya Fulan bin Fulan dengan mas kawin tersebut, dibayar tuh 1 menit nggak ada. Jawabannya sah, sah. Tapi prakteknya sampai mati Pak Bu. Mulai detik saat itu kita sudah punya istri,
Sebagai istri sudah punya suami, di situ diatur dengan tanggung jawab, hak dan kewajiban, menyayangi pasangannya sampai mati, bertanggung jawab untuk setia, menjaga keharmonisan rumah tangga, menjaga kehormatan rumah tangga, saling mengerti, saling memaafkan, saling menyadari kesalahan masing-masing, saling mendampingi dalam menggapai ridho Allah sampai akhir hayatnya. Alhamdulillah. Ucapan sedih lupa, tapi prakteknya itu yos ngadepi omelan istri, ngadepi berambang entek, ngadepi buah, ngadepi masalah macam-macam. Sama, sholawat itu singkat, tapi hakikinya sholawat salam prakteknya sampai mati. Kesanggupan untuk mengikuti sabarnya Rasul, kesanggupan untuk mengikuti perjuangan Rasul, mengikuti kejujurannya Rasul, mengikuti kesabaran keikhlasan Rasul, mengikuti kemuliaan akhlakul karimah Rasul. Aku bersaksi baginda Rasul Muhammad SAW adalah utusan Allah. Di mana kita menyaksikan bukti kesaksian kita adalah di dalam akhlak kita masing-masing. Aku bersaksi baginda Rasul itu utusan Allah itu di dalam akhlaknya. Bagaimana cara kita menjalani hidup itu akan terpengaruh dari batin kita. Sholawat adalah qalbun salim, salam adalah keselamatan dalam menjalaninya. Alhamdulillah. Saudaraku seiman seakidah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini isi daripada sholawat dan salam. Maka di zaman akhir ini namanya hadroh, sebagaimana tadi disampaikan oleh beliau akhirul kiram Al-Ustaz Priyanto. Beliau adalah koordinator Majelis Taklim At-Tadkir Kaliaran Purwodadi Kota, yang telah disampaikan banyak menjamur grup-grup sholawat, grup ngaji dan lain sebagainya. Kami ingat dengan apa yang disampaikan, dinasihatkan oleh Eyang Guru kita Syekh Maulana Kakang Gusti Eyang Haji Muhammad Nur Ghazali Syekhul Islam. Beliau berkata, di zaman akhir nanti akan banyak bermunculan orang-orang hebat, orang-orang pintar, orang-orang yang diikuti oleh banyak manusia. Banyak sekali pengajian-pengajian akan bermunculan nantikan beliau. Tetapi itu 150-nya adalah produknya Niro Kidul. Na'udzubillah min dzalik. 150 niku produknya Pantai Selatan. Dibuat hartanya melimpah. Ada yang ngaji dengan judul, kalau kamu murid ini kamu akan kaya. Ada yang ngaji, kalau kamu baca Quran, menghafal Quran, kamu muridnya akan banyak, dan lain sebagainya. Semua mengajak untuk menuju dunia, tidak mengajak kembali kepada Allah Subhanahu. Inilah bedanya ngaji tauhid dengan ngaji yang bukan tauhid. Ngaji yang mengajak manusia untuk kembali menyaksikan hidup ini pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa hidup ini menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sudah sangat langka sekali. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kekuatan gaib itu ada dua, gaib hak dan gaib batin. Gaib hak itu sumbernya, sentralnya adalah iblis, syaitan, memancar kepada agen-agennya, ejen-ejennya. Gaib hak memancar pada malaikat dan para rasul, para wali, para nabi dan para abidin, para solihin di akhir zaman. Gaib batin memancar kepada iblis, jin, syaitan
dan andek-andeknya. Na'udzubillah min dzalik. Tambah lagi ngendikane beliau, itu kelihatan hebat sekali, muridnya ribuan, sabdone dadi, apa yang diucapkan dadi, kekuatannya hebat, pengobatannya cesplon dan lain sebagainya. Dia pintar dalil, pintar apa itu akan menjamur di mana-mana. Tapi dia tentu jalannya dalam kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan membawa orang lain untuk kembali kepada Allah, dia sendiri tidak tahu bagaimana jalannya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah apa yang dinasihatkan oleh yang guru kita. Akan ada nanti di zaman akhir 150 saya hitung itu, produk-produknya Niro itu akan berseliweran untuk menggagalkan manusia dalam kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk ngiming-ngiming manusia agar dia lari dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar dia tidak bisa kembali kepada Allah. Na'udzubillah. Maka gunakan hati, gunakan roh rasa untuk beristikharah. Setiap saat dan detik beristikharah dalam perilaku kita. Ya Allah, bimbing aku. Ya Allah, bimbing istriku. Ya Allah, bimbing anak-anakku, menantuku, cucu-cucuku agar mampu bertauhid kepadamu ya Allah, agar mampu menghamba kepadamu. Amin Allahumma amin. Saudaraku rahimakumullah, maka di situ mari kita waspada sebagaimana yang difirmankan Allah dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu, jaga keluargamu dari api neraka. Sekarang sudah sangat langka sekali Pak Bu, orang tua yang berdoa merintih, tolong anakku ya Allah, tolong anakku ya Allah, gerakkan hatinya, gerakkan lahir batinnya, masukkan dalam golongan hamba-Mu yang Kau ridhoi, masukkan anak-anakku, keturunanku agar menjadi muslimin yang hakiki, masukkan anakku dan keturunanku agar mampu bertauhid kepadamu, agar mampu menjalani hidup ini dengan baik dan benar atas bimbingan-Mu ya Allah. Amin Allahumma amin. Ini sudah jarang, bahkan di angan orang tua itu sudah tertutup. Tidak peduli anaknya sholat atau tidak, sudah nggak jadi perhitungan. Anakku sudah sholat atau belum ya? Anakku sudah berzikir atau tidak ya? Anakku sudah mengenal zikir atau tidak? Bagaimana cara dia menjalani hidup ini? Sudah jauh dari angannya orang tua. Yang ada adalah bagaimana anakku dapat pekerjaan yang baik, bagaimana anakku dapat penghasilan yang besar, bagaimana anak-anakku bisa bangun rumah yang gede, kendaraannya bagus, duitnya banyak. Itu baik, angan seperti itu nggak salah, silahkan. Tetapi yang paling benar, yang utama adalah bagaimana anak-anak kita kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana anak ini dadanya ada asma Allah. Ini adalah pertanyaan orang tua yang paling tinggi derajatnya, sehingga pertanyaan itu diabadikan di dalam Al-Quran. Bahkan orang tuanya menjadi nama surat dalam Al-Quran, yaitu beliau Ali Imran. Bertanya Ali Imran kepada anak-anaknya, ya bunanya, wahai anak-anakku, suatu malam, kalau zaman dulu jidong, suatu malam nelatar, orang tua bernama Ali Imran bertanya kepada anak-anaknya, ya bunanya, wahai anak-anakku, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kau sembah setelah bapak ini meninggal nak? Apa yang akan kamu sembah setelah bapak ini mati? La tusyrik billah, jangan menyekutukan Allah.
dan sembahlah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga perlu ditanyakan oleh Luqmanul Hakim kepada anak-anaknya. Intinya ini diabadikan dalam Al-Quran karena level pertanyaan orang tua ini macam-macam, Pak. Yang paling tinggi menanyakan tentang tauhid. Apa yang kamu sembah? Bukan apa kamu tetap sholat secara zahir, tidak. Apa yang kamu sembah. Seperti yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang banyak orang sholat tapi tidak menyembah Allah. Banyak orang tetap puasa Ramadan tapi bukan demi Allah. Menyembah ini artinya liya'budu, menghamba kepada Allah. Bagaimana anak-anak kita ini, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bagaimana mereka menjalani hidupnya dengan bertauhid kepada Allah Subhanahu. Ini harus kita perhatikan. Kalau masih keras, jangan putus asa, Pak Bu. Di tengah malam bangun mandi malam, sholat tobat, sholat hajat, mohon kepada Allah, ya Allah sentuh hati anakku, ya Allah. Anakku yang belum mau ngaji, ya Allah. Anakku yang belum istiqomah sholat, ya Allah. Anakku yang masih bermaksiat, ya Allah. Tolong, ya Allah. Berikan hidayah, ya Allah. Sebagaimana hidayah yang Engkau berikan kepada anak-anak yang Engkau ridho, ya Allah. Amin. Allahumma amin. Takutlah Pak Bu, kita mati tapi anak-anak ini nggak kenal ibadah. Kita mati tapi anak-anak ini nggak bisa zikir. Kita mati tapi anak-anak ini nggak kenal Tuhan. Secara syariat kita mati, anak-anak kita tidak kenal majelis taklim. Maka kenalkan, karena anak-anak kita adalah penerus perjuangan kita. Suksesnya kita karena telah sukses menyiapkan generasi kita. Tidak bisa sukses ini dibuat sendiri. Oh, bapaknya sukses ibadah sampai akhir hayat ibadah, tapi tidak pernah naruh biru anak-anak, tidak pernah mengenalkan keturunannya dalam bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekecil mungkin Pak Bu, dari kecil sekecil mungkin sudah kita ajak untuk gabung di majelis taklim, sudah kita ajak untuk ngaji. Allah ini maha tahu Pak Bu. Allah ini maha mendengar, maha melihat. Oh, itu ada orang tua yang mengajak anak-anaknya walaupun dingin, walaupun ngantuk, walaupun gerimis tetap berangkat. Bagaimana diajak anak-anak itu untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini yang akan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai harapan orang tua. Ini tentunya yang perlu kita sampaikan sebagai bekal kita untuk kita pastikan yang paling dekat dulu. Ku anfusaku itu dari kita. Kalau diri kita sudah, maka istri dan anak adalah ahlikum, orang tua, mertua, pak fi, pak le, mbok di, mbok le, tetangga, sahabat. Mari kita siarkan kebenaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan malah menutupi. Kalau ada sahabat kita, kawan-kawan kita mulai tertarik dengan ngaji, mulai bertanya-tanya dengan ngaji, atau dia curhat dengan kesulitan hidupnya, maka arahkan untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadilah agen-agennya Rasulullah. Jadi agennya baginda Rasul di akhir zaman, bukan sebaliknya. Bukan sebaliknya malah ditutupi. Kok rasanya aku pengen melu ngaji kalau gak bela ngaji. Rekoso aku ora kadung wis isin kadung jekur iku metu nah untuk billah ini yang terjadi harus dihapus dari diri kita. Semoga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bisa membawa satu orang saja kembali kepada Allah. Ini lebih mulia dari membangun 1000 masjid.
Maka kenapa kita sudah ada taklim, majelis taklim at-tadhkir kalian di Lengki, kemudian kita membangun di Taruman, kemudian di Selanjari, kemudian di Pakem Selanjari, ada juga di Semarang, ada di Kudus. Ini untuk apa? Sudah cukup satu taklim di Lengki, duduk manis, menikmati. Lapangannya juga sekali tok, biayanya yang mahal, disantok nih. Serapopo, kenapa kita berjibaku sampai ada lapangan Pakem, lapangan Taruman, lapangan Jari, lapangan Semarang, Purwodadi, Kudus? Ini menyiapkan 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, 30 tahun yang akan datang. Manusia akan berlari menuju Allah. Manusia akan butuh bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin saat ini generasinya hanya ini, tetapi generasi anak-anak kita nanti mungkin di Pakem cuma ini, bisa dihitung berapa orang yang telah bergabung dalam zikir di majelis ini. Tapi nanti di generasi-generasi berikutnya akan berbondong-bondong untuk mencari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang kita jalankan adalah 10 meter kita melihat ke depan, bukan 1 meter. Adalah kita siapkan bagaimana generasi-generasi 50 tahun yang akan datang tetap berjaya dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap sudah ada tempatnya dalam berzikir. Di Selanjari ada tempatnya dalam berzikir. Masyarakat Taruman ada tempatnya dalam berzikir. Masyarakat Semarang, Kudus ada tempatnya dalam berzikir. Maka sebagaimana wasiat dari yang guru kita, sebarkan asma Allah seluas mungkin di muka bumi, maka engkau akan bergabung di alam perjuangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang terjadi, walaupun apapun yang telah terjadi dalam kehidupan ini, hancur langit runtuh, bumi hancur, tetap asma Allah tauhid dikibarkan di dalam semesta. Amin Allahumma amin. Seandainya tulang kita ini bisa menjadikan jembatan bagi manusia dalam kembali kepada Allah, maka akan kita relakan tulang ini untuk jembatan manusia mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya rambut ini dianyam bisa menjadi penghubung tali yang menghubungkan manusia dengan Allah, kita relakan rambut ini digunakan sebagai tali dalam menghubungkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam ini akan berjaya, akan berkibar di pundak-pundaknya manusia, kaum muslimin muslimat yang memiliki sifat karakter pemberi. Sebaliknya sabda Rasulullah, Islam ini akan kerdil, Islam ini akan hancur tatkala pemeluknya mempunyai karakter mengharap pemberian. Ini disampaikan juga difirmankan oleh Allah, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Apa alif lam mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalat wa mimma razaqnahum yunfiqun. Maka sesungguhnya Al-Quran tidak ada keraguan bagi hidayah bagi orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa itu? Siapakah mutakin itu? Adalah orang-orang yang yakin kepada yang gaib. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, menasarutkan rizki, menyodahkan rizkinya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir inilah yang sama dengan yang dinasihatkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Maka jangan menjadi pribadi orang yang bakhil, orang yang medit, orang yang pailit, orang yang pelit. Innal bakhila adu Allah, innal bakhila adab Allah.
Rasulullah bersabda, bakhil itu musuh Allah, bakhil itu adalah diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita termasuk berusaha menjadi pribadi yang memberi, bukan yang mengharap pemberian. Kita ada kitmir, sudahkah kita memberi dengan mendoakan orang lain, dengan mengitmiri tetangga kita, mengitmiri masyarakat desa kita. Ya Allah, berkahi masyarakat Pakem dengan hidayah-Mu ya Allah. Ini di hadapan Allah dinilai sedekah. Ini di hadapan Allah dinilai sedekah dan bagian dari perjuangan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita punya pangkat, mari kita bersedekah dengan pangkatnya. Hadirkan kebijakan yang membawa manfaat untuk orang banyak. Kita punya ilmu, maka mari kita gunakan ilmu ini. Kita tasarrufkan rezeki ilmu ini untuk membawa kemanfaatan bagi orang lain. Kita punya harta benda, kita gunakan harta benda kita untuk bagaimana ada manfaatnya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa mimma razaqnahum yunfikun, itu bukan dengan harta tok, bukan dengan duit tok, bukan dengan harta benda tok. Karena apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sudah membagi dengan rahman dan rahimnya. Ada orang yang hidupnya sederhana tapi diberikan rezeki berupa hati yang bersih. Alhamdulillah, hatinya enggak terkontaminasi, tapi yang rapati duit. Urip sederhana, rapati duit, tapi dia diberikan Allah kelebihan, hatinya mudah dalam mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tasawufkan, sedekahkan itu dengan apa? Dengan doa, mendoakan tetangganya, mendoakan keluarganya, mendoakan sahabat-sahabatnya, mendoakan gurunya, mendoakan keluarga besarnya agar istiqomah dalam bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita cari apa yang bisa aku berikan dalam perjuangan Rasulullah. Aku tidak berharta, tapi aku ada titipan ilmu dari Allah. Bagaimana ilmu ini ada manfaatnya, bagaimana pengetahuan ini ada manfaatnya. Oh, aku nggak punya harta, nggak punya ilmu, tapi aku punya tenaga. Bagaimana tenaga ini ada manfaatnya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikali, dicari terus, apa yang bisa aku berikan di jalan Allah? Apa yang bisa aku tasarrufkan dari rizki-rizkimu ya Allah? Mohon bimbinganmu, mohon kekuatanmu ya Allah. Amin Allahumma amin. Pribadi memberi tidak menunggu nanti kita diberikan keluasan. Memberi adalah setiap saat dan detik sebagai wujud tanggung jawab kita sebagai umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan sebaliknya, sabda Rasul, pribadi pengharap pemberian. Na'udzubillah min. Orang-orang yang pribadinya itu mengharap pemberian tidak bisa berkembang, tidak bisa memikul tampuk agama Islam, justru akan menghancurkan agama Islam sebab mengharapkan pemberian. Anak yang mengharapkan pemberian orang tua, opo-opo namung warisan sing diharap-harap, tidak pernah memberikan kepada orang tuanya kebahagiaan, kemuliaan, tidak memperhatikan orang tuanya dengan tulus dan ikhlas, sebab yang ada dalam angannya mengharap pemberian dari orang tuanya. Sama dalam dunia ini, manusia yang mengharap pemberian disempurnakan oleh hati Rasul. Tangan di bawah, tangan di atas itu lebih baik dari tangan di bawah. Mari kita berada di tangan di atas, memberikan sumbangsih untuk semesta, untuk lingkungan RT, lingkungan RW, lingkungan desa, lingkungan kecamatan, lingkungan kabupaten, lingkungan bangsa dan negara. Bagaimana mampu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma. Al-Fatihah.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saudaraku yang dimuliakan Allah, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, maka kembali manusia itu tergantung hatinya. Hatinya, pencapaian hati ini sampai di mana? Kalau hatinya ini betul-betul bersih, maka yakin hidupnya akan bahagia, jiwanya akan tentram. Agar hati ini qalbun salim, maka ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Dengan mengingat Allah, hati ini akan tenang. Secara prakteknya sudah sangat langka manusia yang mau berlama-lama berzikir. Para sholat 5 menit plekas, bengi mboten qiyamul lail. Akhirnya atine kaliren. Nah atine kaliren, atine ngelen, atine ngorongen, gampang nesu, gampang loro ati, gampang tersinggung, gampang error, gampang sedih, gundah gulana, resah gelisah. Mboten salah wong liya, salah dhewe. Tapi kalau hati cukup asupan zikirnya, maka orang-orang dulu mengajarkan kita untuk semedi, untuk meditasi. Kalau dalam bahasa Islam, daim, kita duduk selo sedepok, fokus konsentrasi di dalam hatinya sendiri, melantunkan asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang maume, orang kakean obah, meneng koyo tunggak asem, manekis nongarsane Allah, mahal datang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling betul 24 jam itu 1 jam sholat, zikir dan doa 1 jam. Alhamdulillah. Niku prakteki. Paling boten khidmah sehari semalam 33 kali. Paling boten dalam 100 hari utawa 8 kholwat sedina sore, khusus bapak-bapak do kholwato. Jadi 38 selapan itu 36 dino. Ngendikane guru kula jenengan sami paling boten 100 dino 38 niku mlebu 24 jam. Syukur-syukur 3 dino. Terus 100 dino dijiko sedino, yakin tasih saged. Nah bener-bener butuh kalian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ideale nggih pendak sarapan pisan mlebu kamar, ideale kholwat boten turu nggih. Sedina sewengi utawi 3 dina 3 wengi. Nyatune napa nyatune minggu wakil ya, dari malam minggu wakil mlebu niati khulwat lillahi, yakin batinnya akan subur, batinnya akan bersih, jiwanya akan dimurnikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak berzikir, kalau tidak pernah melihat hatinya sendiri, tidak pernah sewa sedepok, tidak pernah makhluk khulwat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hati ini akan dikuasai oleh nafsunya, timbul resah, gelisah, gundah gulana, na'udzubillah min dzalik. Selalu yang dimuliakan Allah, mari kita